Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reasti Oktavika. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi PGSD, NIM saya 860466925. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi, dan keterkaitannya. Yang pertama, ontologi. Pengertian ontologi berasal dari kata ontos yang ada dan logos. Jadi ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas. Dalam filsafat ilmu, ontologi menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dikaji? Seperti ilmu harus punya objek yang jelas. Ini disebut objek material. Contoh ilmu kedokteran, objeknya untuk manusia yang sakit. Ilmu ekonomi, objeknya perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, bagaimana hakikat realitas objek itu? Apakah realitas itu bersifat fisik saja seperti paham materialisme atau ada juga yang non fisik seperti nilai jiwa? Yang kedua, epistemologi. Pengertian epistemologi dari episteme atau pengetahuan dan logos. Ilmu, dia adalah teori tentang pengetahuan dalam filsafat ilmu. Yang terakhir, keterkaitan dari ketiganya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ketiganya membentuk suatu sistem. Analogi sederhananya, yang pertama, ontologi itu tanahnya. Kita mau bangun ilmu di atas objek apa? Kalau tanahnya tidak ada, mau bangun di mana? Yang kedua, epistemologi itu cara bangunnya. Pakai alat apa? Sementara semennya takarannya berapa? Fondasinya bagaimana? Kalau cara asalnya, bangunannya roboh. Yang ketiga, aksiologi itu tujuan rumahnya. Rumah ini mau dipakai untuk apa? Untuk panti asuhan atau sarang kejahatan. Akibat jika satu hilang. Ada ontologi dan epistemologi tanpa aksiologi. Ilmunya canggih tapi berbahaya. Contoh, senjata kimia. Kita tahu objeknya dan cara membuatnya, tapi dipakai untuk membunuh. Yang kedua, ada ontologi dan aksiologi tanpa epistemologi. Niatnya baik, tapi tidak ilmiah. Contoh, pengobatan alternatif yang belum tentu tak teruji, tapi diklaim penyembuhan semua penyakit. Yang ketiga, epistemologi dan aksiologi tanpa ontologi. Metodenya benar dan tujuannya baik, tapi tidak jelas. Mau meneliti, akhirnya kerja sia-sia. Kesimpulannya, filsafat ilmu berdiri di atas 3 tiang. Ontologi menjaga agar ilmu punya arah dan batas. Epistemologi menjaga agar ilmu punya kebenaran dan metode. Sedangkan aksiologi menjaga agar ilmu punya kebaikan dan tanggung jawab. Hilang satu, ilmu kehilangan sifat ilmiah atau nilai kemanusiaannya. Baik, yang ketiga adalah aksiologi. Pengertian aksiologi berasal dari kata akios atau nilai dan logos. Ilmu, ia adalah teori tentang nilai dan etika. Dalam filsafat ilmu, aksiologi membahas 2 dimensi. Yang pertama, etika internal ilmu. Bagaimana ilmu harus dikembangkan? Di sini ada kode etik peneliti, tidak boleh plagiat, tidak boleh memalsukan data, harus jujur, harus izin kalau meneliti manusia. Yang kedua, tujuan eksternal ilmu. Untuk apa ilmu dipakai? Ilmu tidak netral. Contoh, penemuan energi nuklir. Nilainya bisa positif untuk PLTN. Penerangan kota. Bisa negatif untuk bom pemusnah. Ada rekayasa genetik untuk obat, tapi juga rawan disalahgunakan. Peran aksiologi adalah hati nurani. Ialah ilmu, dia memastikan ilmu dikembangkan dan dipakai untuk kemaslahatan manusia, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Tanpa aksiologi, ilmu bisa jadi liar dan menghancurkan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.